Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I would like to say thank you for coming in my video. Don't forget to subscribe, like, and comment Doa Bangsa TV. In this opportunity, I will explain to you about present perfect tense. Check this out. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense merupakan salah satu bentuk waktu atau tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang terjadi di masa lampau dan masih berpengaruh hingga sekarang. Present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb atau has atau have. Terdapat beberapa fungsi dari tenses bahasa Inggris ini. Di antaranya, 1. Tenses ini memiliki fungsi untuk menunjukkan adanya sebuah kegiatan yang baru saja selesai. Pada umumnya ditambahkan sebuah kata just sebelum have atau has. Kedua, present perfect tense juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu kegiatan yang sudah pernah dilakukan pada masa lampau, akan tetapi waktu dari aktivitas tersebut tidak diketahui secara jelas. Ketiga, tenses ini juga memiliki fungsi dalam menggambarkan adanya sebuah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Perhatikan penggunaan dari present perfect tense berikut ini. Yang pertama, menunjukkan suatu pengalaman. Kedua, menunjukkan suatu perubahan. Ketiga, menunjukkan suatu pencapaian. Keempat, menunjukkan suatu kejadian yang belum selesai. Dan yang terakhir, menunjukkan beberapa kejadian dalam waktu yang berbeda. Present perfect tense dibedakan menjadi dua jenis. Di antaranya, tenses verbal menggunakan kata kerja, serta tenses nominal, yaitu menjelaskan orang, objek atau benda, dan abstraksi. Berikut ini perbedaan dari kedua jenis tersebut. Formula atau rumus verbal. Untuk yang positif di sini ada subject ditambah has atau have ditambah verb 3 ditambah object. Untuk yang negatif, subject ditambah has atau have ditambah not ditambah verb 3 ditambah object. Untuk yang interrogatif di sini ada has atau have ditambahkan subject ditambah verb 3 ditambah object. Has dan have merupakan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Has dipakai untuk subjek he, she, dan it. Have digunakan untuk subjek I, you, they, we. Walaupun present perfect tidak menyebutkan waktu spesifiknya kapan menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi ada cara mudah memahaminya, yaitu dengan mengetahui time, expression, atau waktu-waktu yang bisa dijadikan penanda bahwa kalimat yang kita jumpai adalah kalimat present perfect. Kata keterangan waktu yang digunakan dalam tenses ini yaitu just now, atau yang artinya baru saja, often, sering, since, sejak, for, selama, already, sudah, already untuk kalimat afirmatif atau positif, dan not yet, belum, atau untuk kalimat negatif. Sebelum mempelajari bentuk waktu ini, kita perlu mengetahui bentuk kata kerja. Kata kerja atau verb dibagi menjadi dua menurut perubahan bentuknya, yaitu kata kerja beraturan atau regular verb dan kata kerja tak beraturan atau irregular verb. Kita akan bahas regular verbs, yaitu merupakan kata kerja yang perubahan menurut kaidah tertentu seperti ditambah akhiran ed, baik dalam bentuk kedua maupun ketiga. Contohnya sebagai berikut. Nah, tabel di samping ada kata kerja infinitif, past dan past participle. Di sini yang pertama ada play, menjadi played, menjadi played. Study, menjadi studied, dan past participle-nya studied. Work, worked, worked. Walk, walked, walked. Finish, finished, finished. Arrive, arrived, arrived. Visit, visited, visited. Dan masih banyak lagi contoh regular verbs lainnya. Kita lanjut ke irregular verbs, merupakan kata kerja yang perubahannya tidak tentu dan berubah-ubah bentuknya. Contohnya tabel berikut ini. Di sini ada infinitive, past, dan participle. Pertama ada eat,
berubah menjadi ate dan eaten. Write, wrote, written. Make, made, made. Go, went, gone. Run, ran, run. Do, did, done. See, saw, seen. Take, took, taken. Dan masih banyak lain contoh dari irregular verbs. Contoh dalam kalimat berikut ini adalah contoh dari kalimat present perfect tense dalam bentuk verbal. Untuk yang positif di sini ada I have finished my homework, atau yang artinya saya telah selesai mengerjakan PR. I di sini sebagai subjek ditambahkan dengan have ditambahkan dengan finish. Finish di sini sebagai verb 3 dan my homework di sini sebagai objek. Untuk yang negatif ada I have not finished my homework, atau yang artinya saya tidak selesai mengerjakan PR saya. I ditambahkan have ditambah not ditambah finish ditambah my homework. Ya, untuk yang interrogatif, have I finished my homework, atau yang artinya apakah saya selesai mengerjakan PR saya. Kita lanjut ke kalimat nominal. Untuk yang positif di sini rumusnya ada subjek ditambah has atau have ditambah been ditambah complement seperti adjective atau noun atau adverb. Untuk yang negatif, subjek ditambah have atau has ditambah not ditambah been ditambah complement atau adjective atau noun atau adverb. Untuk yang interrogatif di sini ada has atau have ditambah subjek ditambah been ditambah complement, atau bisa jadi adjective atau noun atau adverb. Berikut adalah contoh dari kalimat present perfect tense dalam bentuk nominal. Untuk positif, she has been here for 20 minutes. Untuk yang negatif ada she has not been here for 20 minutes. Dan untuk yang interrogatif ada has she been here for 20 minutes. Kita masuk ke penggunaan for dan since. Pada kalimat present perfect tense, keterangan waktu yang sering digunakan adalah for dan since. Penjelasannya adalah sebagai berikut. For digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung. Contoh kalimatnya, I have lived in New York for 5 years, atau yang artinya saya tinggal di New York selama 5 tahun. Kedua, for dapat dihilangkan dalam suatu kalimat present perfect tense karena keterangan waktu ini masih bisa dimengerti meskipun tidak disertai dalam kalimat. Contohnya, yang positif ada he has worked here several years. Yang negatif, he has not worked here several years. Dan untuk yang interrogatif ada how long has he worked here? Ada beberapa kata kerja yang tidak bisa digunakan bersama dengan kata for, seperti began, arrive, meet, end, leave, stop. Kita masuk ke penggunaan since. Nah, since di sini digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Contoh kalimatnya, I have lived in New York since 5 years ago. Since tidak dapat dihilangkan dalam kalimat present perfect tense karena bisa menghilangkan fungsi keterangan waktu itu sendiri dan makna kalimatnya. Contoh untuk yang positif di sini ada he has worked here since June. Untuk yang negatif ada he has not worked since June. Untuk yang interrogatif ada has he worked since June? Well, thank you for your kind attention to joining my video. May all those I have shared be beneficial for all of us. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.